Bagaimana jika kondisinya mereka adalah jurusan matematika, biologi, tetapi mengambil formasi guru kelas. Nah, bagaimana praktik kerjanya, RPP-nya seperti apa yang harus dipersiapkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Leni Rezi. Di video kali ini Leni bakalan cerita tentang SKB Kemenak, terutama untuk praktik kerja guru kelas. Beberapa yang DM Leni mengenai praktik kerja guru kelas, bagaimana teknisnya praktik kerja, kemudian juga bagaimana jika kondisinya mereka adalah bukan jurusan PGSD atau PGMI tetapi ngambil guru kelas. Misalkan mereka adalah jurusan matematika, biologi tetapi mengambil formasi guru kelas. Nah, bagaimana praktik kerjanya, RPP-nya seperti apa yang harus dipersiapkan. Tapi sebelum Leni lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like konten ini. Video sebelumnya Leni sudah pernah upload mengenai praktik kerja guru kelas. Nah, kali ini Leni hanya akan fokus mengenai RPP, kemudian juga bagaimana persiapan untuk praktik kerja, terutama ini adalah untuk micro teaching. Seperti yang kita ketahui bahwa formasi guru kelas di Kementerian Agama ini bisa diisi oleh jurusan selain PGSD dan juga PGMI. Misalkan bisa dari jurusan pendidikan matematika, matematika murni, pendidikan fisika, fisika murni, pendidikan bahasa, bahasa murni, dan beberapa jurusan yang lainnya. Jadi ada beberapa juga pertanyaan, jadi bagaimana ketika nanti micro teachingnya, apa yang harus di micro teachingkan? Apakah mengambil yang PGSD-nya kah, guru kelasnya, atau mengambil yang ikan kimia, maka yang diambil adalah kimia. Mari kita akan bahas. Pengalaman Leni bukan jurusan PGSD ataupun PGMI, akan tetapi Leni mengambil formasi guru kelas. Lalu bagaimana teknis Leni ketika Leni micro teaching? Bahan ajar yang Leni ambil adalah bahan ajar yang Leni ambil jurusannya, formasinya, yaitu adalah guru kelas itu sendiri. Kelas berapa itu tergantung pada kita. Jadi alasan Leni mengapa Leni mengambil bahan ajar untuk micro teachingnya adalah guru kelas, karena Leni berpikir bahwa ini adalah formasi yang akan kita masuki, akan kita pilih, maka kita harus juga bisa dan kompeten di bidang formasi tersebut. Akhirnya Leni memilih bahan ajar yaitu adalah tematik pada kelas 4. Kenapa kelas 4? Sebenarnya Leni juga nggak tahu persis ya. Itu hanya sekilas Leni baca buku, kemudian buku kelas 4, kelas 5, kelas 6 Leni kumpulkan jadi satu. Tiba-tiba ada satu bacaan yang memang menarik menurut Leni sehingga Leni bisa mengaplikasikannya. Bagaimana persiapan ketika ingin micro teaching? Maka yang harus dilakukan adalah kalian harus mempersiapkan RPP kalian. RPP dari mana kalian bisa dapatkan? Mungkin bisa saja kalian download di situs-situs, website, banyak sekali. Akan tetapi saran saya adalah kalian harus membuat sendiri RPP itu, karena kalian bisa memodifikasi media pembelajarannya dan juga strategi pembelajarannya seperti apa yang kalian inginkan. Saran saya, ketika kalian membuat suatu RPP, maka kalian membuatnya itu sekreatif mungkin, media pembelajarannya yang sekreatif mungkin. RPP yang saya buat kemarin itu adalah RPP tematik. Jadi walaupun saya matematika, tapi saya mengambilnya adalah tematik kelas 4. Dan waktu itu adalah temanya adalah permainan tradisional. Di dalam tema permainan tradisional itu terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah SBDP. Kita harus bisa mengcombine ketiga pelajaran tersebut dalam micro teaching yang sangat singkat. Pertanyaannya mungkin ada yang tanya, apakah semuanya itu ditampilkan kepada penguji? Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain itu bagaimana, apakah ada yang di-cut ataukah tidak. Tapi alhamdulillah waktu yang saya gunakan di sini adalah cukup untuk memuat ketiga mata pelajaran tersebut. Jadi tips dari saya adalah kalian harus bisa memanage waktu, mem-cut yang mana yang harus dibuang, yang mana yang harus ditampilkan, sehingga ketika kalian micro teaching itu bisa memuat 3 mata pelajaran tersebut. Pertanyaannya mungkin ada yang tanya, bolehkah aku cuma 1 mata pelajaran? Ya, sah-sah saja kalaupun ingin
menampilkan hanya satu mata pelajaran. Poin plus di sini adalah bagaimana kalian harus menampilkan sekreatif mungkin media pembelajaran yang kalian buat, dan bagaimana kalian menyampaikan informasi, bagaimana kalian mengajar di depan kelas itu sehingga anak didik kalian ataupun anak murid bisa antusias dan ingin belajar. Pertanyaan lain yang muncul adalah RPP apa yang digunakan Leni kemarin? Leni kemarin menggunakan RPP-nya adalah RPP Kurikulum 2013. Kenapa Len harus Kurikulum 2013? Ya, kita adalah seorang guru yang harus up to date ya. Jadi segala sesuatunya kita harus mengikuti kurikulum yang terbaru. Misalkan sekarang nih ada RPP yang terbaru ataupun seperti apa ya, coba saja nanti bawakan dua-duanya, kalian presentasikan. Yang penting adalah kalian tahu bagaimana turunan cara membuat RPP itu sendiri. Ada juga yang DM Leni bertanya, media apa yang kemarin Leni gunakan? Untuk media, Leni menggunakan kemarin untuk bahasa Indonesia, Leni menggunakan video. Jadi Leni mengambil dari sumber YouTube, ada beberapa video Leni ambil, kemudian kita kombinasikan menjadi satu. Misalkan permainan tradisional, Leni ambil kemarin tentang karapan sapi, kemudian ada tentang layang-layang, dan juga ada permainan enggrang. Jadi kita combine jadi satu. Setelah anak menonton video tersebut, anak menjelaskan dengan bahasanya sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia apa yang dia tangkap dari video tersebut. Untuk pelajaran matematika, Leni menggunakan kertas origami. Karena waktu itu adalah materi yang di matematika adalah materi simetri lipat. Jadi Leni sudah mempersiapkan kertas origami dan juga beberapa bentuk lainnya. Ada bentuknya persegi, ada segitiga, ada jajaran genjang. Jadi ada berapa simetri lipat yang ada bangun datar tersebut. Dan yang terakhir adalah materi SBDP. Waktu itu adalah bagaimana anak untuk menghias layang-layang. Jadi kalau misalkan yang seperti ini cuman bilang layang-layang, silahkan kalian untuk menghias layang-layang tersebut dengan krayon. Poin lainnya adalah ketika kalian menjelaskan di depan kelas, waktu itu Leni juga mengadakan ice breaking. Jadi dalam perpindahan antara materi yang satu ke materi yang lain, Leni menggunakan ice breaking yang sesuai dengan konten materi tersebut. Apakah Leni menggunakan PowerPoint ketika Leni mengajar micro teaching di dalam kelas ketika praktik kerja? Leni tidak menggunakan PowerPoint-nya, dia hanya menggunakan media-media tadi. Oke teman-teman, misalkan ada yang mau bertanya lagi tentang praktik kerja, boleh nanti di kolom komentar, silahkan komentar. Dan juga ada yang request, Len boleh dong bagaimana sih micro teaching Leni kemarin? Tolong direka ulang. Misalkan kalian benar-benar pengen, Leni akan memperagakan bagaimana Leni micro teaching ketika di praktik kerja SKB Kemenang. Walaupun ya tidak sama persis karena tidak ada dewan jurinya, kita anggap nanti ada pengujinya. Allah akan Leni buat di next video kalau misalkan like-nya udah sampai 100 mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kalau memang video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa bagikan ke teman kalian, like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya sebagai tanda persahabatan kita. Oke, sekian dari Leni. Akhir kata Leni ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.